Manajemen Biaya Lingkungan. Uin Mahmud Yunus, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, jurusan Akuntansi Manajemen, dengan dosen pengampu Sri Madonna Saleh, SE, MSI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Marlina, Melisa Wulandari, Mutiara Ilahi, Naya Nur Alifah, dan Rahmaitul Salsabila. Latar belakang: lingkungan hidup memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar. Fenomena seperti pencemaran udara dan air, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem. Pengukuran biaya lingkungan. Biaya lingkungan mencakup seluruh kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau memulihkan kerusakan tersebut. Contohnya termasuk pencemaran udara, air, kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Peirce and Turner 1990 dalam bukunya Economics of Natural Resources and the Environment, Peirce and Turner menyatakan bahwa lingkungan memiliki nilai ekonomi yang sering tidak tercermin dalam mekanisme pasar, sehingga diperlukan pendekatan valuasi untuk menginternalisasi biaya eksternal lingkungan ke dalam analisis ekonomi. Poin selanjutnya adalah membebankan biaya lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan atau environmental cost allocation adalah proses memasukkan atau menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan ke dalam sistem harga atau biaya produksi suatu barang atau jasa. Tujuannya yaitu agar pihak yang menyebabkan kerusakan menanggung dampaknya, bukan masyarakat luas. Selanjutnya ada penilaian biaya siklus hidup. Life Cycle Costing (LCC) adalah pendekatan untuk menilai total biaya yang timbul selama siklus hidup suatu produk, proses, atau sistem, mulai dari perencanaan, produksi, penggunaan, hingga pembuangan. Dalam konteks lingkungan, LCC juga mempertimbangkan biaya lingkungan, environmental cost, sebagai bagian dari biaya total. 1. Ekonomi Life Cycle Costing atau ELCC. Fokus pada biaya finansial langsung dari suatu produk atau proyek, termasuk biaya pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, dan akhir masa pakai. Tidak menghitung biaya eksternal seperti pencemaran. Contoh, total biaya kendaraan dari pembelian hingga dijual kembali. 2. Environmental Life Cycle Costing. Menggabungkan pendekatan ELCC dengan dampak lingkungan. Biaya lingkungan yang dimasukkan bisa berupa biaya pengolahan limbah, biaya emisi gas rumah kaca, pajak lingkungan, atau denda pencemaran. Contoh, biaya produksi plastik yang juga memperhitungkan emisi CO2 atau karbon dioksida selama proses produksi. Selanjutnya, Life Cycle Assessment. Yang pertama, menggabungkan penilaian biaya dengan penilaian dampak lingkungan. Yang kedua, digunakan untuk menilai keberlanjutan produk secara menyeluruh. Yang ketiga, biasanya digunakan dalam keputusan desain produk ramah lingkungan. Contohnya, membandingkan dua jenis kemasan makanan, satu plastik dan satu biodegradable dari segi biaya dan dampak lingkungan. Kemudian, materi keempat, Societal Life Cycle Costing, yaitu memperluas cakupan LCC dengan menambah biaya sosial seperti dampak kesehatan masyarakat, biaya sosial dari polusi, dan yang terakhir kehilangan produktivitas akibat degradasi lingkungan. Contohnya, penilaian proyek tambang yang mempertimbangkan biaya medis masyarakat akibat polusi debu. Kemudian materi terakhir yaitu akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi adalah suatu pendekatan akuntansi yang tidak hanya mencatat biaya dan dampak lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan ke dalam perencanaan dan strategi bisnis jangka panjang. Kemudian, menggabungkan isu-isu lingkungan ke dalam kerangka pengambilan keputusan strategi bisnis perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi lingkungan, menjaga keberlanjutan bisnis, memperkuat daya saing,
terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan, berbasis kinerja jangka panjang, menggunakan indikator kinerja lingkungan, dan yang terakhir berkaitan dengan balance scorecard. Selanjutnya, manajemen biaya lingkungan menurut Hansen dan Moen dalam buku Cost Management Accounting and Control merupakan bagian dari manajemen biaya yang fokus pada identifikasi, pengumpulan, estimasi, dan pelaporan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan lingkungan tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam 1. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan 3. Mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, 4. Meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Hansen dan Moen, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu biaya pencegahan, prevention cost, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, misalnya pelatihan karyawan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan perancangan ulang proses produksi. Yang kedua, biaya deteksi, biaya untuk mengukur dan memantau aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan, seperti biaya audit lingkungan dan biaya pemantauan limbah. Yang ketiga, biaya internal kegagalan, biaya akibat pencemaran yang terjadi di dalam perusahaan sebelum mencapai lingkungan, seperti biaya pengelolaan limbah internal. Yang keempat, biaya eksternal kegagalan, yaitu biaya akibat pencemaran yang berdampak langsung ke lingkungan seperti denda, ganti rugi, atau kerusakan reputasi. Dan yang terakhir, manajemen biaya lingkungan ini merupakan bagian penting dari pendekatan environmental management accounting yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional yang berwawasan lingkungan. Pengertian manajemen biaya lingkungan adalah suatu pendekatan dalam sistem akuntansi manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Ini mencakup biaya pencegahan pencemaran, biaya pengolahan limbah, biaya denda akibat pencemaran, dan sebagainya. Manajemen biaya lingkungan membantu perusahaan dalam integrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan manajemen biaya lingkungan: 1. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Yang ketiga, menghindari atau meminimalkan risiko hukum dan denda. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan dan daya saing pasar. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya lingkungan menurut Hansen dan Moen yaitu pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Contoh, 1. Pelatihan karyawan tentang praktik ramah lingkungan, 2. Perancangan ulang proses produksi agar lebih ramah lingkungan, yang ketiga penggunaan bahan baku yang tidak berbahaya, yang keempat biaya deteksi atau detection cost, di mana biaya untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan. Contoh, audit lingkungan, pengujian kualitas air atau udara, monitoring sistem limbah. Nah, yang selanjutnya biaya kegagalan internal, biaya yang timbul ketika polusi terjadi tetapi belum mencapai lingkungan eksternal. Contoh, biaya pengolahan limbah di dalam pabrik, perbaikan sistem produksi yang mencemari lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal, biaya yang timbul ketika pencemaran sudah berdampak pada lingkungan luar. Contohnya, denda karena melanggar hukum lingkungan, ganti rugi kepada masyarakat, dan biaya pemulihan lingkungan. Proses manajemen biaya lingkungan: identifikasi aktivitas yang berpengaruh pada lingkungan. 1. Pengumpulan dan pengukuran biaya terkait aktivitas tersebut. 2. Analisis dan pelaporan biaya lingkungan. 3. Evaluasi efektivitas strategi pengelolaan lingkungan. 4. Penerapan strategi untuk perbaikan berkelanjutan. Manfaat dari penerapan manajemen biaya lingkungan: menurunkan total biaya operasional, 2. Mengurangi pemborosan dan limbah, 3. Meningkatkan keberlanjutan perusahaan, 4. Menjadi dasar dari pelaporan keberlanjutan, dan terakhir memberikan keunggulan kompetitif di pasar global. Contoh penerapan di perusahaan, misalnya sebuah perusahaan manufaktur menerapkan teknologi daur ulang air limbah, meski awalnya memerlukan investasi, tetapi dalam jangka panjang mengurangi biaya penggunaan air, mencegah denda lingkungan, dan meningkatkan citra perusahaan. Sekian, terima kasih. Waktunya berdiskusi.